PDF nomornya nomor 15 ya, halaman 15 ya. Kalau cetakan itu berapa Kiai? Nomornya Kiai? Halaman 3. 3. Hah? Nggak ada halaman ya? Sekarang bab baru. Nasihatun ilal harisi ala tolabil ilmi, itu ya. Kalau di kitab nggak ada judulnya itu, langsung fa'lam kayak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Nasihatun ilal harisi ala tolabil ilmi. Nasihat kepada orang-orang yang semangat atas mencari ilmu. Asal katanya haris itu orang yang gila. Gila. Tapi kalau gila ilmu mah cakep. Apa Monarmin? Ada yang gila main, gila mancing, gila empuan gitu. Hah? Nah, ini gila ilmu. Semangat. Nasihat kepada orang yang memiliki semangat atas mencari ilmu. Fa'lam ayyuhal harisu ay al mujtahidu ala iqtibasil ilmi ay istifadatihi minal muallimi. Fa'lam, maka perlu kamu ketahui, ayyuhal harisu, wahai orang-orang yang memiliki semangat, ay al mujtahidu, artinya orang yang berusaha keras. Jadi haris itu bisa juga diartiin mujtahid, berusaha keras. Kata dasarnya hirsun tadi tuh, gila, atau bisa juga diartiin serakah. Pokoknya kalau sama ilmu serakah. Dan itu memang salah satu syaratnya. Kalau kita pengen mencari ilmu, hirsun itu salah satu syaratnya. Kan dulu kita sering nyanyiin itu lagunya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika an majmu'iha bibayanin dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin.
Ada 6 tuh syaratnya. Yang kedua hirsun, hiris. Jadi yang pertama dzakain, cerdas. Yang kedua punya semangat yang tinggi, hirsun, haris. Maka perlu kamu ketahui, wahai orang-orang yang memiliki semangat, artinya orang yang berusaha keras, ala iktibasil ilmi, atas meraih ilmu, iktibasil ilmi, meraih ilmu, ai istifadatihi minal muallimi, artinya mengambil ilmu dari seorang guru, mengambil ilmu dari seorang guru. Wa fi nuskhatin iktinasil ilmi bin nuni tummas sodi. Wa fi nuskhatin, dan dalam sebuah naskah iktinasil ilmi ada yang menggunakan kalimat iktinasil ilmi, menjaring ilmu, bin nuni tummas sodi, dengan huruf nun kemudian huruf sod. Kenapa guru? Ai istiyadihi, artinya memburunya, memburu ilmu. Dan memang kita sering dengar itu kalimatnya, al ilmu soyidun wal kitabatu qoyiduhu. Ilmu itu bagaikan buruan dan catatan itu sebagai pengikatnya. Qoyid suyudaka bil kitabati, ikatlah buruanmu dengan catatan. Udah tuh. Jadi ilmu itu bagaikan binatang buruan. Makanya di sini ada yang pakai kalimat iktinas, menjaring. Artinya istiyadihi, artinya memburunya. Fahina idin syubbihal ilmu bisoidi fi kauni kullin yahtaju ilal hilati wassiyasati. Fahina idin, maka pada saat ini syubbihal ilmu bisoidi, ilmu itu diserupakan dengan hewan buruan, disamakan ilmu itu dengan hewan buruan. Syubbiha, disamakan atau diserupakan. Fi kauni kullin yahtaju ilal hilati wassiyasati. Fi kauni, dalam kondisi kullin yahtaju ilal hilati wassiyasati, bahwa semuanya membutuhkan trik tertentu dan strategi untuk meraihnya. Hilah itu trik atau cara, siasah strategi. Untuk mendapatkan ilmu itu sama kayak kita ingin mendapatkan buruan. Ada trik-triknya, ada cara-caranya, dan ada strateginya. Udah tuh jelas, cukup sampai sini. Kiai nami gak? Cukup. Pak Guru kali pada ayat? Cukup. Pasani kali pasani? Enggak. Yang belakang kali yang belakang? Mang Didik kali Mang Didik? Enggak, belum.
Al-muzhiru min nafsihi wa fi nuskhatin min nafsika bil khitabi. Sidqar ragbati ay al-iqbali wa fartot ta'attushi ay syiddatil ishtiyaqi ilaihi ay al-ilmi. Al-muzhiru min nafsihi, yang menzohirkan dari dirinya, wa fi nuskhatin, dan di dalam sebuah naskah, min nafsika, menggunakan kalimat min nafsika, bil khitobi, dengan domir mukhotob. Kan kalau kita belajar nahu ada yang goib, ada yang mukhotob, ada yang mutakallim gitu. Mutakallim ada mutakallim wahdah, ada mutakallim ma'al goir. Kalau yang goib itu kan domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau yang mukhotob domirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau yang mutakallim ana, nahnu, kan gitu. Nah, ini ada yang menggunakan min nafsihi pakai domir goib, ada yang menggunakan min nafsika dengan domir mukhotob bil khitobi. Sidqar ragbati ay al-iqbali, kemauan yang kuat, artinya keinginan. Sidqar ragbati, kemauan yang kuat. Iqbal artinya keinginan. Wa fartot ta'attushi, dan sangat haus. Wa farto, parto asal katanya berlebihan. Tapi bukan parto nama orang ya. Parto nama orang tak lagi. Parto itu artinya berlebihan. Ta'atushi itu haus. Jadi fartot ta'atushi, rasa haus yang berlebihan atau sangat haus. Ai syiddatil ishtiyaqi, artinya sangat rindu, ilaihi, kepadanya. Ai syiddatil ishtiyaqi artinya sangat rindu, ilaihi, kepadanya. Ai al-ilmi artinya kepada ilmu. Wahai orang-orang yang memiliki semangat yang kuat untuk meraih ilmu, yang menzohirkan dari dirinya kemauan yang kuat dan sangat haus kepadanya, kepada ilmu. Itu kalau dibaca matanya doang tuh, tanpa penjelasannya. Annaka ma'mulun li'iklam, annaka, bahwasanya kamu, ma'mulun li'iklam, merupakan objek untuk kalimat iklam. Objek. Jadi ma'mulun itu kalau bahasa katanya objek. Bukan subjek, bukan. Hah? Bukan subjek. Kalau subjek kan yang ngerjain. Kalau objek berarti dia sasarannya. Sasarannya. In kunta taksidu bitolabil ilmi al munafasata bil fa'i
wasinil muhmalati ay ar-rogbati, atau kalau mau diatop ke al-munafasata boleh ya, ar-rogbata boleh, ar-rogbati boleh, fit tafarrudi bil ilmi li'annahu nafisun jiddan. In kunta, jika keadaanmu, taksidu bermaksud, bitolabil ilmi dengan mencari ilmu, al munafasata untuk bersaing, munafasah saling bersaing. Bahwasanya kamu, jika keadaanmu bermaksud dengan mencari ilmu untuk saling bersaing, bil fa'i wasinil muhmalati, dengan huruf fa dan sin yang tidak bertitik, atau muhmalah yang tidak bertitik. Ai ar-ragbata fit tafarrudi bil ilmi, artinya ingin meraih keunggulan dengan ilmu. At-tafarrudi itu unggul kalau bahasa kitanya, muncer dewek-dewek, itu tafarrudi. Hah? Tafarrudi apa Bang Didik? Tampar. Artinya keinginan untuk meraih keunggulan dengan ilmu, li'annahu nafisun jiddan, karena bahwasanya ilmu itu sangat berharga, sangat bernilai. Nafisun itu bernilai, jiddan sangat, sangat berharga, sangat bernilai. Tapi jarang di sini mah ya, yang niat nyari ilmu buat bersaing jarang. Paling bocah sekolah doang, pengen dapat ranking gitu, pengen peringkat. Apa? Lah ilmu apa aja? Ilmu apa aja? Ilmu apa aja? Ilmu dekor. Pokoknya ilmu apa aja. Kalau niatannya dengan mencari ilmu itu ingin bersaing, ilmu apa aja. Apalagi kan kita tahu bahwa ilmu itu semua, apapun jenis ilmunya, sumbernya satu, yaitu Al-Quran. Ilmu apa aja. Kalau niatnya cuma sekedar untuk bersaing begitu, belajar matematika biar dibilang orang yang paling unggul dalam bidang matematika, belajar ilmu nahu biar dibilang orang yang paling unggul dalam bidang ilmu nahu, ilmu apa aja. Karena ilmu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Wal mubahata ay al-iftikhara alladhi huwa at-ta'azumu, dan membanggakan, untuk saling membanggakan. Ya biar dibilang paling banyak ilmunya, biar bisa banggain di depan temen-temennya, orang mau kayak gua dong, ilmunya nggak ada yang ngalahin gitu. Ilmu apa aja? Hah? Ya sombong. Ilmu apa aja?
wal mubahata, dan untuk membanggakan, ai al iftikhara alladhi huwa at-ta'azumu, artinya rasa bangga yang itu melahirkan rasa hebat di diri seseorang. At-ta'azumu itu rasa hebat, merasa hebat. Pokoknya kagak ada ustadz kayak gua ilmunya begitu. Pokoknya acara kalau bukan gue yang megang nggak bakal lancar begitu. Hah? Merasa hebat, merasa hebat. Pokoknya kalau bukan gue yang ngedekor kagak bakal cakep hasilnya begitu. Merasa hebat. Itu namanya al-mubahah. Jika mencari ilmunya dengan niatan untuk membanggakan agar Membanggakan orang tua. membuat orang tua bangga. Membanggakan orang tua. Ketika bangga tuh kan gitu. Membanggakan orang tua jadinya. Banggain orang tua. Orang tua gua no. Banggain orang tua gitu. Kalau membuat bangga orang tua ya nggak jadi masalah gitu, nggak jadi masalah. Ini mah kan kita supaya kita terkesan dianggapnya hebat. Wah, orang hebat no dia. Iya, bangga dewek gitu. Merasa bahwa diri kita paling hebat udah. Paling bener, paling suci, paling bersih. Pokoknya nggak ada yang ngalahin udah nomor 1 gitu. Itu mubahah namanya, membanggakan diri. Wa taqadduma alal akroni, dan lebih maju atas kawan-kawannya. Lebih maju apa lebih tinggi? Kalau kita lebih maju ya. Asal acara suruh maju mulu, lebih maju jadinya. Wa taqadduma, dan lebih tinggi posisinya di atas kawan-kawannya, lebih mulia dibanding kawan-kawannya. Ada di sini yang niat ngajinya begitu. Yang pertama buat bersaing, yang kedua buat membanggakan ilmunya, yang ketiga biar lebih tinggi posisinya dibanding teman-temannya. Nggak ada ya di sini mah ya? Jarang. Hah? Nggak ada. Kalau misalnya begini, udah maju no kayak dia begitu, kata orang tua misalnya sama itu boleh aja begitu tuh. Kalau orang yang nyuruh itu mah cakep, belajar sama dia no, itu nggak jadi masalah. Ini mah kita lagi ngerasain dia orang mau kayak gua apa, begitu tuh. Itu yang jelek mah, membanggakan dirinya sendiri. Udah lu ngapain sih ngaji jauh-jauh, udah sama gua aja ngajinya, gitu. Hah? Iya. Gitu. Udah tuh. Kalau tadi orang-orang yang nyuruh, kalau belajar ini, belajarnya sama si Anu, sama Ustadz Anu, itu mah gak jadi masalah. Maji. Ini mah kita lagi ngomong dewek, orang mah kayak gua apa. Gitu. Nah iya tuh namanya mubahah, membanggakan dirinya. Nganggul. Udah tuh. Ciri-cirinya kan biasanya kalau orang yang membanggakan dirinya, pokoknya ngelihat orang lain selalu di bawah dia, lebih rendah dari dia. Gitu. Padahal sama-sama bisa baca kitab, dianggap bahwa bacaan kitab dia lebih baik dari bacaan orang lain kan gitu. Dia kalau mimpin tahlil lebih baik dari orang lain yang mimpin kan gitu. Kalau dia jadi ketua panitia lebih baik dari orang lain kan begitu. Selalu begitu.
membanggakan dirinya. Itu namanya mubahah, membanggakan dirinya. Dan taqaddum, selalu ingin lebih dari kawan-kawannya, merasa lebih dari kawan-kawannya. Ai al-amtalil ladina yu'adilunaka fi talabil ilmi. Artinya rekan sejawatnya yang mereka itu sama-sama fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Yu'adilunaka asalnya mengiringi, bareng-bareng. Artinya rekan sejawatnya yang mereka itu bersama-sama dalam mencari ilmu. Seangkatannya. Apa guru? Mubahalah nama mubahalah. Lah lain lagi mubahalah mah. Lain kalau itu mah, bukan beda sama mubahah, bukan. Mubahalah lain itu mah. Udah tuh. Tapi rasanya kalau tiga ini mah jarang yang punya niatan begini, apalagi masalah ngaji, jarang dah. Jarang. Kalau sebaliknya gimana? Kalau Hah? sebaliknya? Apanya, Bu? Kalau sebaliknya? Sebagai apa? Oh, paling kolot dibanding dia. Ya cuma kan jarang banget orang begitu. Jarang. Yang ada kok kasusnya berebut mic, berebut mimbar gitu. Yang ada kan kasusnya begitu. Dalam hal apa aja pengennya dia yang dipakai, pendapat dia yang didengerin, kan kebanyakan begitu. Kalau yang pakai ngomong, udah yang lain aja dah, saya mah belum bisa apa-apa. Jarang banget itu yang ngomong gitu mah. Jarang. Tapi insya Allah kalau di sini mah begitu semua. Kalau di sini mah. Pokoknya asal kita masih menilai orang lain, berarti kita masih merasa bahwa diri kita lebih dari orang lain. Gitu. Ya kalau sebaliknya ya cakep, cakep banget itu. Kalau bisa mah. Cuma paling kalaupun begitu cuma basa-basi doang, di mulutnya doang. Jadi kompor ya. Yang nggak jadi masalah itu asal jangan dia dewek yang ngajuin. Udah sini gua aja yang megang, mau gua mau beres begitu. Itu yang jadi masalah. Hah? Kenapa masalah? Kenapa masalah? Enak ring-ring. Udah. Wastimalata aytola bi ikbali wujuhin nasi ilaika. Dan mengarahkan, artinya menarik perhatian, tolabi ikbali, menarik perhatian ya. Wujuhin nasi ilaika, wajah masyarakat kepadamu. Wastimalata, dan mengarahkan, artinya menarik perhatian, wujuhin nasi ilaika, pandangan atau wajah masyarakat kepadamu. Jangan sampai ini ada di kita. Niatnya belajar ilmu biar yang ngikutin dia banyak, biar jamaahnya banyak. Jangan sampai begitu. Apa Mang Haji? Agak juga Mang Haji. Agak. Ini buat kita jangan sampai niatan kita begitu.
pengen kita yang dipakai mulu gitu, pengennya orang-orang dengerin apa kata kita gitu. Istimalata wujuhin nasi ilaika, menarik perhatian pandangan masyarakat kepadamu. Tuh, pengennya apa-apa kita yang didengerin gitu. Pengennya orang-orang ngajinya sama kita, pengennya orang-orang belajarnya sama kita gitu. Itu yang jelek tuh, niatannya begitu. Makanya ujung-ujungnya berebutan jamaah. Udah ngaji aja mau gua gitu, ngaji aja mau gua, jangan ngaji kusadono, jangan sama gua aja gitu. Hah? Dia alif bengkok. Kalau kita kebanyakan tadi, kita pengen ngaji, ngerasa udah punya ilmu, ujung-ujungnya pengennya pendapat kita yang dipakai. Itu kebanyakan kita begitu tuh. Pengennya orang-orang dengerin apa kata kita. Jarang kita yang mau dengerin pendapat orang, ngikutin pendapat orang. Pengennya pendapat kita yang dipakai, pengennya saran kita yang dipakai. Itu kebanyakan kita begitu. Hah? Iya, ngerasa bahwa pendapat kita paling cakep. Istimalata wujuhin nasi ilaika, mengarahkan pandangan masyarakat kepadamu. Pokoknya pengennya apa mau kita yang diikutin gitu. Kebanyakan kita begitu. Kalau kayak kiai kali pengen jamaahnya banyak, lah kita mah emang kagak punya jamaah gitu. Hah? Mau nyaleg. Tadinya saya mau pakai itu, Ustaz. Cuma kesian ntar yang mau hajatan begitu. Kegetok pisan ntar. Meskipun nggak sedikit emang, nggak sedikit orang yang datang ngaji karena emang mau hajatan datang ngaji dah. Gitu. Biar ntar ngundangnya enak begitu. Hah? Itu istimalata wujuhin nasi ilaika. Udah mulai. Jadi orang lagi. Udah tuh. Wastimalata ay tolabi ikbali wujuhin nasi ilaika. Wa jam'i hutamid dunya, dan mengumpulkan perhiasan-perhiasan dunia. Dan mengumpulkan perhiasan-perhiasan dunia. Hah? Parah. Apa Pak Guru? Emang kadang-kadang serba salah juga. Emang dari sejak kitanya ngajar anak-anak kita udah begitu. Sekolah tong yang tinggi, kuliah tong yang tinggi, biar nyari kerja gampang. Jadi belajarnya buat mendapatkan perhiasan dunia, buat nyari duit, gitu. Nyari ilmunya. Hah? Ya bilangin belajar tong, sekolah yang tinggi, karena kewajiban nyari ilmu itu sampai kita meninggal, kan begitu. Namanya mencari ilmu, tolabul ilmi fardotun, fardu itu mah hukumnya. Gitu. Begitu mau dibilanginnya. Jangan biar kerja gampang, jangan. Gitu. Kasih tahu bahwa ngaji mah, namanya nyari ilmu mah sampai kita meninggal kewajibannya, kan gitu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bilangin itu bahwa kewajiban ngaji, kewajiban nyari ilmu sampai kita meninggal, bukan sampai kelar sekolah, bukan sampai nikah, bukan buat nyari duit, bukan ngaji atau sekolah, bukan. Cari ilmu setinggi-tingginya. Cuma biasanya kalau ilmunya ada, nanti harta ngikutin, kan gitu biasanya. Apa Guru? Agak mau.
Ini apa enggak? Berarti udah praktek duluan dia, udah praktek duluan. Jangan sampai tuh, jangan sampai niatan kita nyari ilmu untuk mendapatkan perhiasan dunia atau untuk nyari duit. Enggak, bilanginnya masuk SMK biar punya banyak keterampilan gitu. Kalau buat motivasi gitu. Apanya? Motivasi bocah. Motivasi. Iya. Kalau ini kan begini gitu. Ya justru itu kan kita yang ngajarin bocah pikiran dicekokin duit mulu. Ntar gede aja jadi begini, kaya, banyak duit, kan begitu kita yang ngajarin jadinya. Kalau nggak begitu aja jadi malas gitu. Kagak juga, Ge. Motivasinya pakai duit sih. Biasanya kalau belajar juga motivasinya persaingan juga. Kalau ada persaingan jadi hamban belajar juga. Ah, Biasanya begitu. biasanya kata Bang Didi doang kali. Dulu saya asal ngambil rapot itu laporan ke Buya. Alhamdulillah Buya sekarang ranking 1 ini gitu. Udah taruh sono. Kagak bangga pisan gitu. Emang nggak dididik buat itu. Udah taruh sono rapotnya. Enggak, alhamdulillah anak gue ranking 1, enggak gitu. Karena dia enggak. Hah? Yang enggak dia. Kagak. Ayo kita dia gitu. Karena emang nggak dididik buat itu dari dulunya. Buat persaingan, ayo belajar rajin biar ranking 1, enggak. Itu belajar ya belajar aja. Itu mau ranking berapapun ya silakan aja. Begitu mau didik. Dan gurunya juga sih begitu kadang-kadang. Orang tuanya jadi gurunya lagi. Ini ada bapak, nih nilainya segini, dapat ranking segini, gitu terkadang itu. Nah iya kan kitanya di rumah yang ngajar, ayo belajar rajin biar ranking 1 gitu. Nah kalau gurunya mah emang pengennya muridnya pada pintar semua, nggak bakal guru pengen murid pintar atau nggak bakal. Guru mah pasti pengennya muridnya pintar semua, gitu. Agak capek. Ah, dia kan guru juga, guru prosodan. Ini jawabnya nggak capek. Kalau murid pintar. Lah ya saya aja ngerasain gitu. Kalau lagi bacain kitab ke temen-temen, kalau pada gampang pahamnya lah enak kita jelasinnya. Paham enak banget. Begitu Mang Haji. Kalau guru mah nggak bakal bisa ngajarin ayo gitu. Nggak bakal. Pengennya semua muridnya pinternya sama semua pengennya kalau guru mah. Cuma kadang-kadang orang tuanya yang nekan begitu. Kalau nggak ranking 1 ntar nggak dikasih hadiah. Duit jajan dikurangin. Itu kan orang tuanya ngajarin. Orang tuanya. Hah? Katanya dari dunia itu. Jadi yang salah orang tuanya gue ya. Orang tua. Semuanya orang tuanya. Enggak, kata guru ntar udah gua kagak dibayar, disalahin doang begitu. Kata guru. Lu ngasih hadiah kagak buat gua kan gitu. Disalah-salahin doang kan begitu. Kata guru. Jadi jangan begitu Mang Haji, jangan guru salahin orang tuanya gitu, orang tuanya. Kita yang di rumah. Karena lagi-lagi yang sering ketemu bocah sama kita di rumah. Guru mah cuma setengah hari doang ketemunya. Makanya kan sampai kan gitu, kullu maulidun maulidun dah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kan itu. Semua anak itu terlahir dalam kondisi fitrah. Yang bikin anak itu Yahudi, Nasrani dan Majusi ya orang tuanya. Orang tuanya dulu.
Bukan guru, bukan. Lu dilawan. Enggak, kadang-kadang kita begini, suka nyalahin guru tapi kita nggak koreksi diri kita. Di rumah bocah kita omelin apa kagak kalau nggak belajar. Di rumah itu bocah kita suruh belajar apa kagak. Kita latih buat sholat apa enggak. Kita latih buat punya akhlak yang baik apa enggak. Itu kadang-kadang kita nyalahin guru doang, tapi kita sendiri di rumah bodoh amat sama anak kita gitu. Hah? Gitu Bang Haji, jangan guru mulu salahin, dah. Lah protes saya gak guru juga kan. Kadang-kadang kita begitu. Udah tuh, wastimalata wujuhin nasi ilaika. Nah justru lewat dah, ngebahas guru doang ini kita. Dan mengarahkan artinya menarik perhatian wajah orang lain kepadamu. Artinya tadi ya, kalau kita biasanya pengennya saran kita, pendapat kita yang diikutin, pengennya kita yang dipakai. Untuk kebanyakan kita begitu. Dan mengumpulkan perhiasan-perhiasan dunia. Ya sebenarnya banyak dah ini mah, kayak tadi orang belajar ilmu buat gampang nyari kerja, atau kalau ustadz biar banyak undangannya, biar banyak panggilannya, biar banyak yang ngasih hadiah, biar banyak yang ngasih amplop gitu. Amplop apa isinya? Isinya gitu. Apa guru? Itu kalau niatan seperti itu harus dibuang, jangan sampai. Niatan kita belajar, niatnya biar dapat duit banyak, biar banyak yang ngasih hadiah, jangan sampai. Ai mata'id dunya alladhi yasiru akhiruhu fanian. Artinya perhiasan dunia yang pada akhirnya akan binasa. Yang menjadi pada akhirnya menjadi binasa. Artinya perhiasan dunia yang nanti pada akhirnya akan binasa. Udah tuh. Karena lagi-lagi yang kekal itu apa yang kita tabung buat akhirat kita. Yang kita kumpulkan di dunia ini lama-lama akan binasa, akan hancur, akan hilang. Makanya jangan sampai kita nyari ilmu tujuannya cuma biar punya duit banyak. Dalam segala hal. Kalau misalnya sebagai orang tua udah terlanjur ngomong duluan, sekarang baru tahu ilmunya begitu misalnya itu gimana? Ya besok ngomong, ajak ngobrol anak kita. Mohon maaf ya, dulu babak ngajarnya kagak bener begitu. Ajak ngobrol anak kita. Hah? Iya, dirubah niatnya aja. Pokoknya niatnya murni menjalankan perintah Allah. Karena mencari ilmu itu faridotun, hukumnya fardu, ya saya nyari ilmu. Mau itu lewat sekolah, mau itu lewat ngaji, pokoknya nyari ilmu. Dan ilmu apa aja ya? Ilmu baik itu ilmu agama atau ilmu buat menjalani kehidupan kita sehari-hari, keterampilan, itu ilmu semua. Bukan ilmu agama dong, bukan. Gitu Momak. Niatnya aja. Yang penting kita nyari ilmunya, niatnya yang lurus. Dirubah niatnya. Wal ikrami inda sultani, dan mulia di hadapan para pejabat. Sultan asal katanya raja atau pejabat. Nah, kalau di kita kan nggak ada raja. Ada raja, raja ojek gitu. Apa Kong? Melotot romana? Dan mulia di hadapan para pejabat.
Fa anta sa'in. Sa'in ya, bukan sanin. Sanin. Nin, sanin. Sa'in. Fa anta sa'in ay mutasarrifun fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika bi ikbalika ala godobillahi ta'ala. Fa anta sa'in, maka kamu sedang berjalan. Ay mutasarrifin, ay mutasarrifun artinya berusaha fi hadmi dinika dalam meruntuhkan agamamu. Kalau kita nyari ilmu, niatnya untuk bersaing, untuk membanggakan diri agar lebih tinggi posisinya dibanding kawan-kawan kita, atau untuk menarik perhatian masyarakat, atau untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan dunia, maka artinya kita sedang meruntuhkan agama kita. Itu baru niatnya. Baru niatnya doang. Kalau kita belajar ilmunya, niatnya salah satu di antara 5 ini, berarti kita sedang meruntuhkan, menghancurkan agama kita. Fadilah ilmu. Ya ilmu tetap dapat ilmunya, cuman nanti ilmunya tidak masuk ke dalam kategori ilmu yang manfaat, karena ilmunya tidak bisa menyelamatkan dia. Orang ilmunya dipakai buat cari duit, biar disenengin orang, biar jamaahnya banyak, tapi bukan untuk menyelamatkan dirinya kan gitu. Ilmu tetap dapat. Apa aja bisa dia baca, hadis apal bisa, tapi ilmu yang dia punya tidak bisa menyelamatkan dia. Gitu. Begitu nggak Didi? Ilmu dapat tetap. Bang Mak bisa dekor, punya ilmu dekor, ya punya ilmunya, dapat ilmunya. Cuma karena ilmunya cuma buat dapetin duit yang banyak untuk memperkaya dirinya, bukan buat nolongin orang gitu, bukan buat sedekah, bukan buat bantuin tetangganya, bantuin keluarganya, ujung-ujungnya ilmunya dia mencelakakan dia kan gitu. Mahal. Apa ya? Ini kan majelis ilmu ya, tentang agamaan lah. Terus saya belajar ilmu sama Bang Didi misalnya tentang menggambar, kan sama-sama majelis ilmu ya. Itu pahalanya sama nggak sama majelis ilmu kan? Apa 1000 ekor unta. Kalau belajar Abang Didi, apakah sama atau beda? Sama aja, hakikatnya sama aja. Karena lagi-lagi nggak ada ilmu akhirat, nggak ada ilmu dunia. Kan paham kita yang ada ilmu agama, ada ilmu umum gitu. Yang ngaji itu pahalanya besar gitu. Pokoknya atas dasar ilmu apapun, mau itu ilmu keterampilan, tadi itu ilmu ngelukis, ilmu gambar, ilmu apa lagi, keterampilan apa nguli gitu, kuli bangunan, semuanya ilmu apapun itu, kalau itu digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, maka ilmunya jadi ilmu akhirat gitu. Ya, pahalanya sama. Kayak tadi misalkan Kong Buluk dapat ilmu buat bikin furnitur, dari hasil kerjaannya sebagian hartanya dibuat nolongin orang, dibuat bantuin keluarganya. Makanya ilmu yang dia cari, ilmu yang dia dapat jadi ilmu akhirat karena buat nolongin orang gitu. Nah dengan begitu ya pahalanya sama akhirnya gitu. Apanya? Cakep. Ya kalau emang beneran begitu, cakep. sejarah orang ngaji sama orang duduk di begal sama berarti ya?
sama nilainya. Jadi belajar. Iya, kalau bikin belajar. Nah, sekarang kita balik dah. Kalaupun kita belajar ilmu agama, ilmu baca kitab, ilmu buat mimpin tahlil, tapi niatnya biar orang banyak ngasih hadiah sama kita, ya sama aja, itu juga kagak ada pahalanya, dosa yang ada gitu. Sama aja. Makanya ilmu tidak cuma terhenti dengan ilmu agama doang. Semua ilmu, asalkan nanti ilmu itu kita gunakan untuk hal-hal yang bernilai akhirat, itu semuanya jadi ilmu akhirat gitu. Gitu Pak Guru. Kayak bocah di sekolahan, ya dia belajar matematika, bisa ngitung, ya itu ilmu akhirat juga. Apa Didi? Ya, itu kan kalau udah dewasa mungkin berpikir, wah mungkin ini harusnya niatnya begini nih gitu. Tapi kan pada waktu kembali lagi baru pada waktu masih kecil gitu kan, awal-awal menurut ilmu kayak gitu kan belum tahu gitu niat-niat yang seperti ini gitu. Iya, makanya kita perkenalkan Mang Didi. Kita perkenalkan tuh. Sebenarnya orang tua itu makanya. Ya kan tadi, makanya dari tadi Mang Haji. Ya emang kadang-kadang untuk anak kecil kita terapkan dulu, istilahnya ada rewardnya, ada hadiah dari apa yang mereka kerjakan gitu kan, ada rewardnya. Cuman jangan melulu seperti itu. Kita ajarin juga, tanamkan juga sedikit-sedikit tentang ketauhidan, tentang niatan-niatan yang lurus gitu, tanamkan juga begitu. Hah? Iya, sedikit-sedikit pelan-pelan kita ajarin. Makanya kan kenapa sampai begitu lahir yang diperdengarkan pertama kali yang kuping kanan azan, kuping kiri iqomah. Kagak dibisikin ntar kalau udah tua yang kayak etong begitu. Kagak. Kita yang ngarahin itu, tanamkan pelan-pelan. Ya emang nggak bakal semudah membalikkan telapak tangan. Arahin pelan-pelan, tanamkan sedikit demi sedikit ke anak-anak kita gitu. Agar dia ketika tumbuh semakin dewasa itu udah tertanam secara kuat di hatinya begitu Bang Didi. Pelan-pelan tanamin, pelan-pelan. Cuma tetap begitu dia ngerjain sesuatu yang baik, kita kasih hadiah, kita kasih reward kan gitu. Tetap, tapi jangan ditanamkan perbuatan itu akan menghasilkan reward untuk dia gitu. Udah, kasih mah kasih aja. Hadiah kasih silahkan. Buat anak-anak kita. Kalau dia ngerjain yang cakep, kita kasih hadiah. Apalagi memang buat anak kecil itu penting. Buat motivasi anak kecil. Cuma kalau yang udah tua begini mah ilok, masih begitu aja. Gitu. Udah tua begini mah. Makanya kalau kita ngaji masih ngarepin kayak begitu aja, lah kebangetan, udah tua. Kalau anak kecil begitu masih urup dah. Ayo Neng, sekolah, ntar ma beliin sepeda atau bapak beliin sepeda, bapak beliin motor listrik. Bocah kecil ya nggak apa-apa begitu, biar semangat dulu. Nah ini mah Kong Ahmad. Gitu. Hah? Bang Nabil gitu, biar mau ngaji, ayo Bang Nabil ngaji, ntar setiap ngaji saya beliin rokoknya, saya beliin ongkosnya gitu, saya kasih ongkosnya. Udah tua-tua masih begitu aja gitu. Lah iya kan kayak Bang Iwan juga begitu, ngaji sono enak sono mah habis ngaji makan begitu. Udah tua-tua masih begitu aja lo kan kagak urup. Harusnya reward terbaik buat diri kita supaya kita semangat buat mengikuti ilmu itu seperti apa pertanyaannya. Ya emang kadang-kadang satu. Kalau bisa. Kayak kita lagi demen sama cewek. Kita demen sama cewek kan kita rela ngerjain apa aja, ngelakuin apa aja, yang penting cewek kita seneng. Kan gitu. Seharusnya kita sama Allah pun seperti itu. Kita ngerjain apa aja tujuannya cuma satu, biar Allah seneng sama kita. Kudunya seperti itu, kudunya. Kalau bisa menanamkan rasa itu, tanamkan kudunya.
Itu kalau bahasa kitabnya itu zuhud tertinggi. Tapi kalaupun nggak bisa, ya udah pakai iming-iming dah. Ntar kalau kita jadi orang bener dapat surga, dapat pahala. Gitu. Itu zuhud yang kedua dah tingkatnya, tingkat menengah. Gitu. Kalau bisa tadi yang pertama, yang penting Allah seneng sama saya. Saya pengen bikin Allah seneng sama saya. Gitu. Tuh kalau bisa tuh tanamkan yang itu. Yang kedua, kalau nggak bisa, pakai iming-iming dah. Ntar ngarapin surga, ngarapin pahala gitu. Nyari paha. Oh pahala. Kalau itu masih nggak bisa membangkitkan semangat kita juga, ya udah. Tadi dah jadi bocah dah. Ngerjain sesuatu, barangkali ntar kalau kita ngerjain ini rezeki kita banyak, jadi bocah namanya kita, jadi bocah. Hah? Apa ngaji? Ya makanya mengaji jangan sampai begitu. Lagi-lagi ini buat diri kita semua. Kalau bisa tadi pakai yang tertinggi itu. Pokoknya saya mah yang penting Allah seneng sama saya. Itu yang tertinggi. Kalaupun nggak bisa ya udah pakai iming-iming akhirat, iming-iming surga atau pahala. Kalau itu nggak bisa juga bikin kita semangat, ya udah pakai yang ketiga dah. Hah? Ya pokoknya udah pakai iming-iming yang tadi sifatnya duniawi. Kalau emang yang kedua itu masih nggak bisa juga, cuman tingkatin pelan-pelan. Tadi tuh ilok kita udah tua begini masih begono aja, masih kayak bocah aja kita. Kalau disuruh ke warung kudu ada kembaliannya dulu buat kita begitu baru mau berangkat. Ilok kita masih begitu aja udah tua-tua kong gitu. Kita tingkatin pelan-pelan. Kalau bisa tuh sampai yang tertinggi tadi. Yang penting saya mah Allah seneng begitu. Tolak ukurnya dari mana bahwa Allah itu senang sama kita? Wah. Apanya? Yang pertama satu kong, yang pertama satu. Yang paling kelihatan nih dalam kehidupan kita, ngejalanin apa aja hati kita tenang. Itu paling kelihatan tuh. Ciri yang paling pertamanya dalam kehidupan kita, ngejalanin kehidupan ini hati kita selalu tenang. Itu tandanya Allah lagi seneng sama kita. Gitu. Tanda enjoy. Kagak puyeng mulu. Kan kita kebanyakan isi-isi puyeng gitu. Dah. Kita gini lagi. Gimana Kong itu Kong? Itu cirinya yang paling pertama itu Kong. Tolak ukurnya, hati kita dalam menjalani kehidupan selalu tenang, enjoy. Kalau hati kita masih sering puyeng, sering gelisah, itu berarti Allah belum seneng sama kita. Gitu. Ya tadi mungkin ada niatan yang belum lurus dari apa yang kita kerjakan. Apa Didi? Ya meskipun cobaan di mana-mana, yang penting kita nggak kena kan gitu. Supaya nggak kena cobaan gitu, ada gitu. Ya enggak lah, setiap orang hidup pasti ngalamin cobaan. Setiap orang hidup. Cuma emang cobaannya beda-beda. Ada yang dicoba di keluarganya, ada yang dicoba di kerjaannya, ada yang dicoba di lingkungannya, di masyarakatnya, ada yang dicoba di dirinya. Tapi pasti tuh yang namanya orang hidup pasti ngalamin cobaan.
Pasti tuh. Iya. Kalau udah ngalahin cobaan udah ninggal baru dah. Iya. Ramadan. Cobaan. Emang nggak bakal kita menghindari cobaan, nggak bakal. Biar kata orang bener banget, ya Rasul orang paling mulia, paling bener, tapi tetap pasti ngalamin cobaan. Gitu. Pasti tuh. Iya, ada aja godaan. Iya. Nah, cobain. Cuma bedanya kalau orang yang hatinya tenang, ngadain cobaan nggak gelisah, kagak puyeng, enjoy ngadepinnya. Tapi orang yang belum mendapatkan cinta dari Allah, belum disenengin sama Allah, hatinya gelisah. Padahal cobaannya kecil, belum seberapa, tapi gelisahnya udah luar biasa, puyengnya udah luar biasa. Gitu. Begitu Bang Didi. Bedanya itu doang. Sama-sama ngadepin cobaannya. Kayak bocah aja sekolah, sama-sama ujian, soalnya sama. Yang pinter mah tenang ngadepinnya, yang kurang pinter gelisah ngadepinnya. Gitu. Kan begitu jadi. Sama-sama ngadepinnya. Update status. Dah, wa ihlaki nafsika, dan mencelakakan dirimu. Jika niatmu dalam mencari ilmu salah satu dari 5 ini, maka kamu sedang berusaha meruntuhkan agamamu dan mencelakakan dirimu. Karena lagi-lagi dengan niatan seperti ini berarti kita sedang menghancurkan agama kita dan mencelakakan diri kita. Bi iqbalika ala ghadabillahi ta'ala, dengan langkahmu menuju murkanya Allah Ta'ala. Dengan kita punya niat seperti ini berarti kita sedang berjalan menuju murkanya Allah Ta'ala. Ya artinya kalau kita dimurka oleh Allah tadi tuh, kita berarti sedang mencelakakan diri kita. Dah, setengah 11 sudah. Belum apanya. Yang paling gampang udah satu. Pokoknya tugas saya mah nyari ilmu, gitu udah paling gampang. Karena Allah perintahkan tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu fardu, atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, nyari ilmu itu emang sampai meninggal. Ya udah saya mengaji, bukan karena niatan lain-lain, bukan biar dikata pinter, bukan biar dikata bener, bukan pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, pengen punya banyak jamaah, pengen punya banyak pengikut, enggak. Tugas saya yang penting ngaji, perintahnya ngaji. Itu lurusin niat kita dalam ngaji, dalam nyari ilmu. Ilmu apa aja ya? Ilmu apa aja? Terutama ilmu kehidupan, ilmu menjalani kehidupan, karena itu juga penting. Dah. Dan lagi emang orang itu ada 3. Kata Rasul, orang itu ada 3. Yang pertama alimun, orang alim, orang yang punya ilmu, yang ngajar dah. Yang kedua muta'allimun, orang yang belajar. Ada yang orang yang alim, yang ngajar, ada orang yang belajar. Yang ketiga rongo. Hah? Yang ketiga rongo. Tau rongo? Hah? Wal baqi hamajun. Hamajun bahasa Arabnya. Hamajun itu kalau bahasa kamusnya itu laler yang suka nempel di kebo. Apa bahasanya itu? Pokoknya yang suka nempel di badan kebo tuh, itu hamajun. Jadi orang itu pilihannya cuma 3. Kita mau jadi alim yang tugasnya ngajarin atau ngarahin orang, bimbing orang, atau tugasnya yang belajar. Ya udah saya mah memang belum punya ilmu, saya mah tugasnya ngajar aja. Belajar aja dah saya mah, itu belajar. Ngaji kemana ke udah, malam Selasa ngaji, malam Rebo ngaji. Itu tugas muta'alim tuh.
Kalau kagak begitu, udah itu jadi yang ketiga. Jadi laler dong udah jadi rongo udah. Ngajar kagak, belajar kagak. Gitu. Rongo jadinya udah. Itu Rasul bilang begitu. An-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun. Manusia itu cuma ada 3. Yang pertama orang alim, yang kedua muta'alim, sisanya rongo gitu. Rongo daripada dirongoin. Lah tetep aja Kong. Rongo kan ngumpulnya di tempat-tempat busuk begitu. Jangan sampai kita jadi yang ketiga tuh. Jangan sampai. Dah. Kalau yang lain kan sering kita dengar tuh kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ulama wala takunil khamisa kan begitu. Jadi orang alim atau yang belajar atau jadi pendengar atau orang yang seneng sama seorang ulama, cinta sama ulama. Jangan sampai jadi yang kelima, ngajar kagak, belajar kagak, suka dengerin pengajian kagak, cinta ulama kagak. Gedeg aja sama orang ngaji gitu. Bahkan sampai dalam Ihya itu ada keterangannya tuh. Nanti begitu ada orang yang pas ditimbang amal buruknya lebih berat dibanding kebaikannya, itu sama malaikat diseret langsung ke neraka. Pas begitu tengah jalan diberhentiin sama Allah. Ntar dulu Kat, berhenti dulu. Coba tanya itu dia seneng ngaji apa enggak? Tanya tuh malaikat, kamu seneng ngaji enggak? Enggak malaikat. Tanya lagi. Seneng enggak sama ulama? Kamu seneng enggak sama ulama? Enggak Kat, saya enggak seneng sama ulama. Tanya lagi, kata Allah, tanya lagi. Dia punya enggak temen yang seneng sama ulama? Periksa. Iya, saya punya teman saya seneng ngaji, saya seneng liatnya. Itu gara-gara itu fa'agfiru, gitu. Saya ampuni dosanya. Resep doang ya? Resep doang. Ya tadi makanya kalau ada teman kita yang seneng ngaji, jangan diaru-aruin, jangan dikata apa-apa. Udah biar dia ngaji kemana, yang penting kita seneng aja udah. Alhamdulillah temen gue seneng ngaji gitu. Hah? Apalagi ikut mah gitu. Iya jangan sampai begitu. Udahnya kita nggak seneng sama orang ngaji, kita ngalang-ngalangin lagi. Dah, 11 kita hadiahkan pahala ta'lim kita untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.